Halo para pemuda epik abadi kesayangannya Bude Yanti dan Pak Yanto, pada saat ini kita akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiao Yan. Saat ini cerita masih berlanjut dengan King Lin yang dijemput oleh Kaisar Monster. Kemudian pada saat ini King Lin tertunduk merenung memikirkan apa yang harus dirinya putuskan. Sementara itu pada saat ini Kaisar Monster berbincang-bincang dengan Xiao Yan dan King Haoran. Tentu saja Kaisar Monster yang pada saat ini masih menaruh curiga pun lanjut bertanya kepada Xiao Yan. Kaisar Monster segera tertawa dan berkata bahwa dirinya bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan bisa menentukan bahwa dirinya adalah orang suci. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya bisa menentukan bahwa dirinya adalah orang suci dari ras monster itu bergantung pada saudara mereka bernama Xiao Zhan. Xiao Yan pun segera menuju ke arah Xiao Zhan dan mulai lanjut berbicara. Setelah bertemu dengan King Lin, Xiao Zhan bisa merasakan gelombang di dalam darahnya. Xiao Zhan menyadari bahwa ini adalah dorongan dari kekuatan garis keturunan. Akhirnya dengan bantuan King Lin pada saat ini garis keturunan berhasil diaktifkan dan kekuatannya melonjak. Oleh karena itu mereka menyimpulkan bahwa King Lin ini memang orang suci dari klan monster. Mendengar penjelasan ini Kaisar Monster dan yang lainnya pun sedikit mengangguk. Mereka memperhatikan kekuatan Xiao Zhan dan pada saat ini akhirnya mereka menghela nafas lega. Tidak lama setelah itu Kaisar Monster pun tersenyum dan lanjut berbicara. Kaisar Monster yang masih curiga segera bertanya. Tampaknya dirinya berpikir bahwa orang suci ini merasakan sangat nyaman di Xiao Mansion. Tampaknya pesona dari saudara Xiao Yan benar-benar tidaklah kecil. Tentu saja pertanyaan ini seketika membuat Xiao Yan agak terkejut dan Xiao Yan pun bingung harus menjawab apa. Lalu melihat Xiao Yan yang terdiam sejenak, Zenni pun segera membuka mulutnya untuk ikut berbicara. Zenni menjelaskan bahwa Tuan Muda Xiao Yan adalah penyelamat dari perawan suci klan monster. Oleh karena itu wajar saja bagi perawan suci untuk bersikap baik kepada Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar perkataan dari Zenni ini bagaimana mungkin Kaisar Monster tidak mengetahui arti kata-katanya, namun pada saat ini dirinya masih tidak bisa mendapatkan jawaban yang dirinya inginkan. Sementara itu di sisi lain King Lin pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan kalimat kata demi kata. King Lin berkata bahwa dirinya telah memutuskan, dirinya bersedia mengikuti Kaisar Monster kembali ke klan monster. King Lin menyadari bahwa dirinya adalah orang suci dari ras monster dan darah ras monster mengalir di tubuhnya. Pada saat ini dirinya memikul misi suci untuk merevitalisasi klan monster. Mendengar hal ini Kaisar Monster pun sangat gembira. Setelah itu dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa saudara Xiao Yan telah menghabiskan banyak waktu untuk menunggu kedatangannya. Saudara Xiao Yan benar-benar berjasa pada klan monster, terlebih lagi telah memurnikan pil untuk nenek moyang mereka, sehingga klan monster benar-benar berhutang banyak kepada saudara Xiao Yan. Kali ini dirinya datang ke sini leluhur tua juga memerintah mereka untuk menyampaikan terima kasih atas namanya. Dirinya juga berharap bahwa saudara Xiao Yan bisa pergi ke klan monster sebagai tamu. Tentu saja gerbang dari ras monster akan selalu terbuka untuk saudara Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa leluhur ras monster terlalu memuji Xiao Yan. Namun tolong kirimkan salam balik kepadanya saat Kaisar Monster kembali. Jika ada kesempatan Xiao Yan pasti akan mengunjungi klan monster di masa depan. Pada saat ini Xiao Yan merasa sedikit tersanjung. Xiao Yan menyadari bahwa leluhur dari ras monster ini merupakan Dodi bintang 9 yang selamat dari malapetaka kuno, dan dirinya adalah eksistensi seperti dewa yang berada di benua Dodi, dan jika Xiao Yan mendapatkan bantuannya maka hubungan Xiao Yan dengan King Lin di masa depan tidak akan terlalu sulit. Di sisi lain melihat kegembiraan dari Xiao Yan ini Kaisar Monster pun tersenyum. Akhirnya dirinya mengeluarkan cincin di tangannya yang dipenuhi dengan hadiah seperti bukit. Kaisar Monster berkata bahwa dirinya benar-benar terburu-buru dan dirinya hanya memiliki waktu sedikit untuk mempersiapkan hadiah kecil. Oleh karena itu tolong saudara Xiao Yan jangan menolak hadiah ini. Diketahui hadiah yang dibawa oleh Kaisar Monster pada saat ini adalah emas, perak berkilau, perhiasan bercahaya,
mutiara lembut kaligrafi dan lukisan kuno yang berharga. Namun sejujurnya permata emas ini benar-benar tidak bisa menarik perhatian Xiao Yan. Melihat ekspresi acuh tak acuh dari Xiao Yan, evaluasi Kaisar Monster terhadap Xiao Yan pada saat ini sedikit lebih tinggi. Meskipun dirinya menyadari bahwa Xiao Yan memiliki ekonomi yang kuat pada saat ini, namun dirinya benar-benar terkejut dengan reaksi dari Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan pun seketika menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dirinya pun segera menjawab dengan tangan yang ditangguhkan ke arah Kaisar Monster. Xiao Yan berkata bahwa dirinya memahami hati dan niat baik dari Kaisar Monster. Namun Xiao Yan pada saat ini dirinya tidak ingin memperdagangkan kembalinya orang suci. Pada saat ini bukannya Xiao Yan lupa meminta mengenai inti sihir, akan tetapi ketika memikirkan hubungannya dengan King Lin, Xiao Yan pun berpikir dua kali. Xiao Yan memutuskan untuk fokus membangun hubungan yang baik dengan klan monster, terlebih lagi mengenai inti sihir masih dapat dibeli perlahan dengan uang. Namun hubungan dengan klan monster benar-benar tidak bisa dicapai dengan hal seperti itu. Di sisi lain Le Shaolong dan yang lainnya di kedua sisi pada saat ini diam-diam menghela nafas. Mereka semua pada saat ini menyadari sepenuhnya pemikiran dari Xiao Yan dan sangat menghargai keputusannya. Sementara itu King Lin bahkan pada saat ini lebih tersentuh dengan perkataan Xiao Yan. Sementara itu Kaisar Monster dan 8 tertua juga pada saat ini sedikit terkejut. Jelas mereka tidak berharap bahwa Xiao Yan tidak akan meminta hadiah apapun. Namun melihat sikap Xiao Yan yang sangat tulus ini, mereka pun seketika mengangguk. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan ini tidak bisa diremehkan dan layak untuk dijadikan teman. Akhirnya Kaisar Monster pun segera tertawa dan berkata, tidak heran jika Kaisar Iblis memanggil Xiao Yan dengan saudara laki-laki. Tidak heran jika Zenny pada saat ini mengikuti Xiao Yan dengan sepenuh hati. Tidak heran juga jika kekuatan Xiao Mansion pada saat ini dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Pada saat ini Kaisar Monster benar-benar telah memahami sepenuhnya perilaku saudara Xiao Yan sebelumnya. Lalu pada saat ini telah memenangkan hatinya. Kaisar Monster benar-benar sangat menghargainya dan dirinya dapat menjaga hubungan persahabatan dengan Xiao Yan di masa depan. Mulai hari ini Xiao Yan akan menjadi tamu terhormat dari klan Monster. Melihat ekspresi dari Kaisar Monster, Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya berterima kasih atas semuanya. Setelah Xiao Yan selesai mengucapkan perkataan tersebut, Kaisar Monster pun lanjut berbicara. Dirinya berkata, namun klan Monster benar-benar harus mengirimkan hadiah terima kasih kepada saudara Xiao Yan. Mungkinkah saudara Xiao Yan ingin klan Monster mereka dicap memiliki reputasi tidak bisa membalas budi? Mungkinkah saudara Xiao Yan akan membiarkan klan Monster diejek oleh ribuan orang? Pada saat ini ekspresi dari Kaisar Monster pun berangsur-angsur menjadi dingin. Sementara itu Xiao Yan terus menggelengkan kepalanya hingga akhirnya Kaisar Monster pun lanjut berkata, jika saudara Xiao Yan bersikeras untuk menolak hadiah dari Kaisar Monster, dirinya memiliki cara untuk mendapatkan yang terbaik di antara kedua belah pihak. Pada saat ini semua orang pun memiliki tanda tanya besar di atas kepala mereka. Kali ini bahkan Zenny dan King Haoran yang cerdik tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Kaisar Monster. Sementara itu di sisi lain 8 tertua klan Monster juga pada saat ini merasa kebingungan. Akhirnya Kaisar Monster pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana jika membiarkan orang suci tinggal di Xiao Mansion untuk sesaat? Tentu saja perkataan dari Kaisar Monster ini langsung mengejutkan semua orang. Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar merasakan kebingungan. Bahkan King Haoran, Le Shaolong dan Zenny juga tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan memandang ke arah Kaisar Monster. Mereka menyadari pada saat ini Kaisar Monster tampaknya telah mengendalikan segalanya. Mereka pun segera mengetahui niat sebenarnya dari Kaisar Monster. Tentu saja Kaisar Monster akan menyelidiki hubungan antara King Lin dan Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini King Lin merasa sangat gembira. Di sisi lain Kaisar Monster segera melambaikan tangannya dan mulai lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa namun King Lin ini adalah orang suci dan itu terlalu penting bagi klan Monster mereka. Oleh karena itu mereka tidak boleh menyerahkan semua penjagaan di sini kepada saudara Xiao Yan.
Dalam hal ini mereka akan menempatkan 2.000 orang dengan dipimpin masing-masing 8 tertua agung. Kaisar Monster percaya bahwa saudara Xiao Yan tidak akan keberatan mengenai hal ini. Tentu saja semua biaya akan ditanggung oleh klan monster mereka. Tentu saja kata-kata dari Kaisar Monster ini sepertinya masuk akal, tetapi dahi Xiao Yan pada saat ini benar-benar berkerut, karena jika klan monster benar-benar mengirim lebih dari 2.000 orang ke Xiao Mansion, maka Xiao Mansion tidak akan memiliki rahasianya lagi sama sekali. Selain itu, hal ini juga akan menimbulkan reaksi sengit dari ras manusia dan ras iblis. Karena jika ketiga klan ini berkumpul bersama, tentu saja pasti ada gesekan yang semakin meningkat. Dengan begitu Xiao Mansion akan dapat menjadi medan perang bagi ketiga klan untuk bertarung kapan saja. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung apa yang harus dirinya putuskan. Pada saat ini semua orang memahami rencana dari Kaisar Monster, namun King Haoran dan yang lainnya pun pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Sementara itu di sisi lain Kaisar Monster pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata, dirinya menjelaskan bukan rahasia lagi bahwa gadis suci dapat membangkitkan kekuatan angkatan darah ras monster. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semua orang dari ras monster sedang menunggu rahmat dari gadis suci ini. Namun karena perawan suci ini menetap di istana Xiao Mansion, maka mereka hanya bisa datang ke istana Xiao Mansion untuk menerima rahmat ini. Untuk hal ini saudara Xiao Yan tidak perlu khawatir karena mereka pasti akan mengatur untuk kedatangan orang-orang ini secara berkelompok. Mendengar hal ini keringat dingin pun segera muncul di kening Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa ras monster memiliki anggota kurang lebih 1 miliar orang. Meskipun dibagi berkelompok namun jumlahnya benar-benar akan sangat meningkat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan memikirkan apa yang harus dirinya katakan. Melihat Xiao Yan yang ragu-ragu, King Haoran pun akhirnya segera membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa sangat jarang Kaisar Monster begitu perhatian. Oleh karena itu King Haoran ingin mengucapkan ucapan terima kasih atas nama Xiao Yan. Ini adalah keinginan dari seluruh klan monster dan tentu saja Xiao Yan akan memenuhi keinginan Kaisar Monster. Dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya, bukankah Xiao Yan tidak akan membiarkan Kaisar Monster 8 tertua agung yang melakukan perjalanan ke sini dengan jauh kembali dengan penyesalan? Melihat King Haoran yang berbicara seperti itu, Xiao Yan seketika menyadari niat dari King Haoran. Akhirnya Xiao Yan pun mengikuti King Haoran dan berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan tidak akan menolak saran tersebut. Mendengar hal itu Kaisar Monster pun tersenyum dan bertanya bahwa dirinya ingin tahu sumber daya apakah yang lebih dibutuhkan oleh saudara Xiao Yan. Begitu perkataan ini keluar, minat Zenni dan Le Shaolong pada saat ini segera muncul. Akhirnya Zenni pun segera berkata bahwa kebaikan dan pembayaran dari Kaisar Monster sangat mengagumkan. Xiao Mansion pada saat ini sedang berkembang pesat dan jika bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Monster, maka mereka pasti akan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun jika Kaisar Monster menanyakan pertanyaan tentang apa yang kurang di Xiao Mansion ini, maka itu benar-benar rumit. Sejujurnya mereka tidak tahu apa yang kurang dan mereka inginkan di Xiao Mansion. Semua orang tahu pada saat ini kekuatan Xiao Mansion benar-benar telah melesat seperti anak panah. Menanggapi hal itu Kaisar Monster pun sedikit terdiam dan menyadari sesuatu. Pada saat ini Xiao Yan di backup oleh aliansi bisnis yang merupakan salah satu kekuatan di benua Dodi. Selain itu masih ada King Haoran yang merupakan Kaisar Iblis. Tentu saja dengan begitu mereka pada saat ini benar-benar tidak kekurangan dalam hal ekonomi. Kaisar Monster pun pada akhirnya segera menghela nafas dan mulai lanjut berbicara. Dirinya berkata, selama waktu berlalu dengan keuntungan ekonomi yang seperti itu Xiao Mansion pasti akan terkenal di benua Dodi. Namun ketika kekuatan baru muncul maka akan selalu ada masalah atau jenis lainnya. Masalah ini diantaranya seperti kekurangannya sumber daya alam, akumulasi tenaga kerja dan lain-lain. Apakah pada saat ini Kaisar Monster bisa membantu Xiao Yan dengan sektor ini? Menanggapi hal itu mata indah Zenni pun seketika memancarkan sentuhan percaya dirinya ketika dirinya menjawab,
Zenny berkata bahwa analisis dari Kaisar Monster sangat masuk akal, tetapi pada saat ini Xiao Mansion masih cukup memadai dalam hal tenaga kerja. Mendengar hal itu kali ini giliran Kaisar Monster yang terkejut dan menatap ke arah Zenny dengan penuh arti. Kaisar Monster pun menghela nafas sebelum akhirnya dirinya tersadar sesuatu. Dirinya pun segera berkata tampaknya masalah bakat saudara Xiao Yan diselesaikan hanya dengan bantuan besar dari aliansi bisnis dan klan iblis. Namun pada saat ini dirinya ingin tahu apakah saudara Xiao Yan tertarik pada keterampilan bertarung. Ketika mengucapkan perkataan ini wajah dari Kaisar Monster pun terlihat pahit, karena faktanya Kaisar Monster tidak akan mau menggunakan keterampilan bertarung kecuali jika terpaksa. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini menjadi panas, namun setelah memikirkannya lagi Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak. Melihat ekspresi Xiao Yan yang acuh tak acuh pada saat ini Kaisar Monster menyadari maksud dari Xiao Yan. Tampaknya Xiao Yan juga pada saat ini tidak tertarik dengan keterampilan bertarung. Kaisar Monster pun pada akhirnya segera mencari cara lain dan berpikir namun dirinya masih tidak dapat menemukan apapun. Akhirnya dirinya menghela nafas dan berkata kepada Xiao Yan, sejujurnya dirinya benar-benar tidak tahu apa yang saudara Xiao Yan butuhkan. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini sebaiknya saudara Xiao Yan memberitahu Kaisar Monster apa yang dibutuhkan. Selama hal ini masih ada dalam jangkauan kemampuannya maka kita akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Lalu setelah Kaisar Monster berbicara pada titik ini Zenny dan Le Shaolong pun mulai bernafas lega. Xiao Yan juga pada saat ini meletakkan batu di dalam hatinya dan terlihat sangat malu-malu. Namun pada saat ini Xiao Yan masih tidak mengatakan bahwa Xiao Yan menginginkan inti sihir. Akhirnya Xiao Yan segera berkata sejujurnya meskipun Xiao Yan tidak lama berada di benua Dodi, tetapi berkat bantuan dari aliansi bisnis dan saudara King Haoran, Xiao Yan pada saat ini masih belum menemukan apa yang kurang. Namun jika Kaisar Monster benar-benar ingin menanyakan apa yang kurang di Xiao Mansion, Xiao Yan pun berhenti berbicara sampai di titik ini sehingga membuat Kaisar Monster pada saat ini menatap serius ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata satu-satunya hal yang kurang di Xiao Mansion adalah waktu. Selain daripada hal ini Xiao Yan benar-benar tidak kekurangan apapun. Mendengar hal itu Kaisar Monster pada saat ini seketika langsung cemberut. Dirinya pun segera berkata mungkinkah saudara Xiao Yan benar-benar berniat untuk tidak membiarkan klan Monster melakukan sesuatu sebagai balasannya? Kaisar Monster pun pada saat ini menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Melihat hal ini Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang dirinya katakan akan membuat Kaisar Monster banyak berpikir. Akhirnya Xiao Yan berkata agar Kaisar Monster jangan salah paham. Di sisi lain King Haoran juga pada saat ini mulai berbicara untuk membantu Xiao Yan. King Haoran berkata bahwa prestasi dari saudara Xiao Yan tidak akan terbatas di masa depan. Meskipun banyak orang yang tidak percaya hal ini tetapi tumbuh dan lihat karena King Haoran yakin semua orang akan terkejut. Perkataan dari King Haoran ini tentu saja seketika membuat 8 tertua baik Kaisar Monster benar-benar memenangkan hati Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini menghela nafas dan mulai membuka mulutnya. Xiao Yan berkata karena Kaisar Monster ingin Xiao Yan mengatakan apa yang dirinya butuhkan sebagai imbalan. Meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak kekurangan apapun namun tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak sopan jika tidak meminta apapun. Pada saat ini ada beberapa orang dari ras iblis di faksi Xiao Yan. Jika Kaisar Monster yang murah hati memiliki inti sihir tingkat tinggi maka Xiao Yan akan berterima kasih. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini Kaisar Monster pun seketika terkejut. Kaisar Monster pun segera menekan keterkejutannya di dalam hatinya. Akhirnya dirinya segera bertanya kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin tahu tingkat inti sihir apa yang diinginkan saudara Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menghitung dengan jarinya dan berkata setidaknya bintang 5. Semakin tinggi levelnya maka akan semakin baik. Mendengar hal ini Kaisar Monster pun tersentak. Lalu hawa dingin pada saat ini menembus paru-parunya ketika dirinya bertanya, apakah semuanya harus berada di atas bintang 5?
Kaisar Monster menyadari bahwa inti sihir bintang 5 benar-benar sudah sangat langka. Selain itu inti sihir bintang 6 bahkan lebih mahal di pasaran. Adapun yang di atas bintang 6 hal ini benar-benar tidak ada di pasar sama sekali. Oleh karena itu ketika Xiao Yan menginginkan semuanya, bagaimana mungkin Kaisar Monster tidak terkejut. Kaisar Monster pun menghela nafas sambil berpikir semua stok yang dirinya miliki di klan Monster. Sementara itu 8 tertua klan Monster pada saat ini juga tampak pucat dengan sedikit hati yang tertusuk. Sementara itu pada saat ini semua orang di sisi Xiao Yan merasa lega, karena bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika mereka akhirnya mendapatkan inti sihir dari Kaisar Monster. Setelah dirinya berputar-putar, akhirnya keheningan dari Kaisar Monster tidak berlangsung lama dan dirinya dengan cepat segera mengambil keputusan. Akhirnya dirinya pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan ketua ke-6 untuk memberikan setengah dari inti sihir bintang 5 ke atas kepada saudara Xiao Yan. Meskipun Kaisar Monster pada saat ini merasa sedikit sakit hati, namun dirinya merasa lega. Akhirnya tetua ke-6 yang merasakan pahit di hatinya pun segera bergerak. Setengah dari seluruh inventaris dari ras monster pada saat ini segera dipisahkan olehnya. Akhirnya dirinya pun segera mengeluarkan cincin penyimpanan dan menatap ke arah Xiao Yan. Lalu dirinya segera mengangkat tangannya dan memperlihatkan kilatan cahaya dari cincin tersebut. Kemudian tumpukan besar inti sihir segera muncul di depan mata Xiao Yan dan semua orang. Pada saat ini semua orang benar-benar terkejut melihat banyaknya inti sihir di hadapan mereka. Selain itu mereka juga melihat inti sihir yang pada saat ini bahkan lebih besar daripada kepala manusia. Pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam melompong karena mereka baru melihat jumlah inti sihir yang begitu banyak. Setelah Le Shaolong melihat inti sihir yang banyak ini, keinginannya untuk membangun klan Xiao menjadi kekuatan kelas 1 menjadi sedikit lebih melonjak. Di bawah keterkejutan semua orang pada saat ini aula benar-benar dipenuhi keheningan. Lalu keheningan pun segera pecah ketika tetua ke-6 mengambil cincin tersebut dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa apa yang mereka lihat hanyalah sebagian kecil, karena total di dalam cincin penyimpanan ini ada 1000 inti sihir bintang 5, 300 inti sihir bintang 6 dan 10 inti sihir bintang 7. Dirinya berharap saudara Xiao Yan bisa menerima hal ini dengan senyuman. Xiao Yan pun segera menerima cincin tersebut dengan keterkejutan di dalam hatinya, karena jumlah ini benar-benar jauh lebih banyak dari jumlah yang diperkirakan semua orang sebelumnya. Di sisi lain melihat semua orang yang benar-benar terkejut karena senang, Kaisar Monster pun segera bertanya apakah saudara Xiao Yan pada saat ini puas. Xiao Yan pun segera menarik pandangannya dari inti monster dan seketika pulih. Dengan sangat tulus Xiao Yan segera menangkupkan tinjunya kepada Kaisar Monster dan berkata bahwa ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan sangat berterima kasih atas hadiah besar dari Kaisar Monster ini. Kaisar Monster pun pada saat ini menghela nafas mendengar perkataan dari Xiao Yan. Akhirnya dirinya pun tertawa dan berkata bahwa dirinya merasa sangat senang ketika saudara Xiao Yan merasa puas. Pada saat ini saudara Xiao Yan adalah penyelamat dari klan monster mereka. Setelah itu Kaisar Monster pun segera menoleh untuk melihat ke arah King Lin. Dirinya segera bertanya apakah wanita suci bisa kembali bersamanya dengan tenang. Sekarang King Lin akhirnya segera mengangguk setelah melihat Kaisar Monster yang sangat murah hati dengan kebaikannya kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini King Lin tidak bisa lagi mengecewakan ras monster. Tentu saja keputusan King Lin yang hendak pergi ini seketika membuat Xiao Yan merasa sedih untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain Kaisar Monster pun segera berkata bahwa setelah makan malam mereka akan segera pergi. Dirinya pun segera memerintahkan 8 tertua untuk mempersiapkan para penjaga segera mungkin. Setelah makan malam mereka akan mengantar orang suci kembali ke ras monster. Tentu saja 8 tertua ras monster pada saat ini menjadi semakin bahagia. Bahkan mereka berulang kali mengangguk dengan tersenyum sebelum akhirnya mulai mengatur semua orang. Sementara itu Kaisar Monster pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Zhan dan bertanya bukankah dirinya bernama Xiao Zhan. Mendengar pertanyaan ini semua orang dari kelompok Xiao Yan pun seketika kebingungan.
Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini masih menghormati pertanyaan dari Kaisar Monster dan segera menjawab, meskipun Xiao Zhan tidak mengetahui alasannya namun dirinya segera berkata bahwa dirinya memang bernama Xiao Zhan dan dirinya adalah anggota dari klan Harimau Emas Xiao Tian. Xiao Zhan pun menangkupkan tangannya yang membuat Kaisar Monster pada saat ini tersenyum. Lalu Kaisar Monster pun segera berkata bahwa Xiao Zhan telah memberi kontribusi khusus kepada saudara Xiao Yan dalam mengidentifikasi orang suci. Secara tidak langsung Xiao Zhan telah memberikan kontribusi besar kepada ras monster. Xiao Zhan juga berasal dari klan monster, oleh karena itu Kaisar ini telah memutuskan untuk memberi Xiao Zhan teknik bertarung tingkat tinggi tingkat D. Dengan begitu ketika Xiao Zhan bekerja di bawah saudara Xiao Yan tidak akan melemahkan reputasi dari ras monster. Kaisar Monster pun segera tertawa setelah dirinya mengucapkan perkataan tersebut. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Zhan tidak pernah membayangkan bahwa kebohongan yang dibuat oleh semua orang akan membuat Xiao Zhan benar-benar untung, karena Kaisar Monster bahkan memberinya keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D. Selain Xiao Yan dan Zhen Ni pada saat ini di anggota mereka tidak ada yang memiliki keterampilan bertarung seperti itu. Sementara itu pada saat ini semua orang pun tertegun sejenak. Setelah itu mereka pun segera pulih sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak mengikuti tawa dari Kaisar Monster. Lalu sementara itu kembali ke Xiao Zhan yang pada saat ini segera menghela nafas dan berterima kasih kepada Kaisar Monster. Kaisar Monster pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa ada dua keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D. Salah satunya adalah Golden Battle Key yang berfokus pada serangan dan dapat mengubah Ki menjadi emas sehingga membuatnya tidak terkalahkan. Ada juga Golden Battle Armor yang berfokus pada pertahanan tertutup dengan baju besi emas seperti tubuh baju besi kuno dan dapat menahan serangan Ki, juga dapat mengurangi sejumlah serangan spiritual. Pada saat ini Kaisar Monster tidak tahu apa yang diinginkan oleh Xiao Zhan. Dirinya pun segera melambaikan tangannya dan dua keterampilan bertarung segera ditangguhkan di udara menunggu pilihan dari Xiao Zhan. Melihat keterampilan bertarung tingkat di tingkat tinggi ini, Xiao Zhan tentu saja ingin memiliki keduanya. Namun setelah merenung sejenak pada akhirnya Xiao Zhan pun memikirkan kelompoknya. Akhirnya Xiao Zhan pun segera membuat keputusan dan menepuk dadanya sebelum akhirnya berkata bahwa semuanya untuk rekan satu timnya. Dengan begitu maka dirinya akan memilih Golden Armor. Kaisar Monster pun diam-diam mengangguk melihat pilihan dari Xiao Zhan. Dirinya tahu bahwa Xiao Zhan pada saat ini memilih keterampilan ini untuk timnya. Lalu Xiao Yan, Nan Erming dan yang lainnya pun segera menatap ke arah Xiao Zhan dengan perasaan berterima kasih di dalam hatinya. Mereka benar-benar terharu karena Xiao Zhan pada saat ini masih sempat memikirkan anggotanya. Akhirnya Kaisar Monster pun segera memberikan keterampilan Golden Armor ini kepada Xiao Zhan. Lalu Xiao Zhan pun sekali lagi berterima kasih kepada Kaisar Monster atas semua kebaikannya. Akhirnya dalam sekejap mata saat itu tengah malam pun telah tiba. Kemudian cahaya bulan perak pada saat ini menyinari halaman dari Xiao Mansion. Lalu Xiao Yan memimpin jalan dan kerumunan pada saat ini berdiri di gerbang Xiao Mansion. Kemudian Xiao Yan dan yang lainnya segera melambaikan tangannya ke arah Kaisar Monster dan King Lin. Lalu King Lin pun menoleh beberapa kali ke belakang sebelum akhirnya berbalik dan duduk di kursi tandu yang telah disiapkan. Ketika tirai kursi tandu ini jatuh, air mata mengalir di sudut mata King Lin. Kepahitan yang kental bercampur dengan air mata yang membasahi pipinya. King Lin tidak menyangka bahwa dirinya pada saat ini benar-benar harus berpisah kembali dengan Xiao Yan. Lalu akhirnya rombongan mereka segera pergi dengan suara Kaisar Monster yang bergema di langit malam. Kaisar Monster berkata bahwa akan ada pertemuan lain bersama dengan Xiao Yan dan yang lainnya di masa depan. Sementara itu pada saat ini tubuh Xiao Yan berdiri begitu kaku di bawah sinar rembulan yang terang. Kesedihan mengakar di dalam hatinya dengan tenang. Xiao Yan tanpa sadar tiba-tiba pada saat ini merasakan sedikit kesepian di dalam hatinya. Namun pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menghela nafas melihat sosok King Lin yang menghilang. Xiao Yan tidak tahu kapankah dirinya akan dapat bertemu kembali dengan King Lin.
Namun saat ini Xiao Yan harus benar-benar menjadi kuat sebelum akhirnya Xiao Yan dapat berjumpa kembali dengan King Lin untuk meminta jatah.